selamat datang di Podcast Bisa, bincang santai dengan DPM. Nah, di sini gue sama Amelia Fatika Sari sebagai moderator, dan di samping gue ada, coba bang kenalin nama lu. Hai, nama gue Rian Marulis Pautar, biasa dipanggil Rian. Nah, Bang Rian ini dulunya sebagai Ketua Umum DPM FE Unkris tahun 2022. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang mau kita bahas kali ini, gue boleh nanya-nanya dulu nggak nih bang? Boleh. Nah, kesibukan lu akhir-akhir ini apa nih bang, kalau boleh tahu? Kalau akhir-akhir ini sih, kesibukan gue lagi bangun kedai kopi sih. Ya paling itu doang sih. Nah, kan lu udah bangun kedai kopi nih ya bang. Kalau boleh tahu, dari lu ngebangun kedai kopi ini ada nggak sih bang pengalaman organisasi yang diimplementasiin di kedai lu ini? Banyak banget ya kalau dari gue sih, itu salah satu, gue bersyukur gue pernah organisasi gitu. Karena apa yang gue lakuin di organisasi, itu kepake banget di sini. Kurang lebih semuanya tuh mirip lah, dari cara kerjanya, cara nyelesain masalahnya, cara gue mencapai tujuan gue, apa aja yang harus gue lakuin, terus kerja sama timnya itu sama banget gue buat sama di organisasi, dan itu works gitu untuk di luar organisasi. Maksud gue di luar organisasi kampus ya, gitu. Berarti pas banget nih bang sama tema yang mau kita angkat kali ini. Temanya ini tentang kedewasaan organisasi. Nah, Oke. paling menurut lu yang udah lu ngejabat, Yep. itu apa sih bang arti kedewasaan organisasi itu menurut pandangan lu? Kalau dari pandangan gue, kedewasaan organisasi itu dimana gue bisa bersikap dewasa, atau biasa dalam organisasi itu kata-katanya profesional ya, dimana bisa ngebedain antara tugas dan tanggung jawab di organisasi, tugas dan tanggung jawab di kampus, tugas dan tanggung jawab di rumah, atau sebagai teman juga gitu. Kita bisa ngebedain. Nah, kalau gue sih biasa kedewasaan organisasi itu gue patokin dalam dua hal yang paling utama: kedewasaan dalam berpikir dan kedewasaan dalam bersikap. Nah, berpikir ini cara kita mengambil keputusan, bersikap ini cara kita melakukan aktivitas kita lah gitu, cara kita bersikap lah. Berarti kalau misalkan menurut lu, kalau misalkan di periode lu nih ya bang, kalau misalkan lu nemuin ada salah satu anggota lu yang belum terlalu paham apa artinya kedewasaan organisasi, gimana caranya lu buat ngasih paham salah satu anggota lu yang kayak gitu? Oke, kalau dari gue sih yang pertama gue bakal sampein bahwa kedewasaan organisasi itu penting banget. Karena sebuah organisasi bisa berjalan, bisa sampai tujuannya kalau semua anggotanya menjalankan kedewasaan organisasi. Kalau dari organisatornya sendiri tidak bisa menjalankan kedewasaan organisasi, organisasi itu bakal susah sih sampai ke tujuannya. Contohnya kayak misalnya pada saat dikritik, pada saat dikasih saran, itu lebih ngambilnya ke baper gitu, bukan untuk mengevaluasi tapi ke baper ya. Jadinya organisasinya nggak berkembang. Nah, itu sih paling utama pentingnya organisasi. Terus ada juga yang sering jadi masalah di kampus itu, biasanya karena kita teman gitu kan, jadi kita nggak enak nih mau ngevaluasi dia gitu, atau karena kita teman banget, gue di atas dia jabatannya, misalnya dia staff gue, terus gue mau ngasih tahu lo harusnya gini-gini, gue nggak enak karena dia teman gue, terus kayak dipendem. Nah, itu jadi nggak bagus gitu organisasinya. Itu sih paling. Nah, pasti kan ada rasa sungkan tuh ya Bang dari yang kayak gitu. Nah, gimana sih caranya kita tuh ngilangin rasa sungkan itu buat kita tuh biar bisa terlihat profesional di dalam organisasi itu? Oke, jadi yang pertama itu yang harus dilakuin ya dari organisasinya itu, kasih semuanya pemahaman tentang pentingnya kedewasaan organisasi, yang dimana ya lu sendiri harus nyingkirin rasa sungkan itu. Nah, kalau lu sendiri udah dewasa dalam berorganisasi, harapannya juga lawan bicara lu atau yang mau lu tegur ini juga udah dewasa dalam organisasi. Jadi sama-sama dewasa. Jadi harusnya lu udah nggak sungkan lagi. Lu sama-sama sadar bahwa oke, kita lagi di organisasi nih, kita udah harus dewasa, kita harus profesional. Lu sebagai atasan gue, lu berhak untuk negur gue punya kesalahan juga gue berhak ditegur, dan gue pengen buat lebih baik lagi, kayak gitu sih. Jadi disingkirin lah dengan pemikiran bahwa kita harus profesional nih, kita harus dewasa, gitu. Berarti kuncinya itu tetap aja yang balik lagi ke komunikasi ya Bang? Ya betul, komunikasi sama
paham sih tentang pentingnya organisasinya juga. Terus kalau misalkan menurut lu ya Bang, seberapa penting sih komunikasi di dalam organisasi ini? Oke, kalau menurut gue sih organisasi itu kan bukan terdiri dari satu atau hanya dua orang gitu ya. Organisasi itu terdiri dari banyak orang dan kalau kita nggak bisa komunikasi satu sama lain atau komunikasi kita nggak lancar ya gimana kita tahu gitu. Kita kan bukan cenayang atau kita bukan dukun yang tanpa kita ngobrol, iya kita bisa nebak ya. Itu makanya pentingnya dari komunikasi biar kita saling tahu satu sama lain masalah yang satunya apa, yang bisa kita bantu juga apa, dan organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Itu penting banget sih, komunikasi dalam organisasi itu penting banget. Justru kalau misalnya ada rasa saling gak enakan buat negor, ada rasa saling udahlah biarin aja gitu, itu malah jadi berantakan. Komunikasi itu penting. Berarti kalau misalkan udah dikomunikasiin ya Bang, tapi tetap nggak berubah atau kan pasti ada nih ya Bang, orang yang kayak mau diajak komunikasiin tapi dia malah menghindar dari masalahnya itu kayak aduh gue belum siap nih buat ngobrol nanti aja ya, atau dia kayak pura-pura terlihat biasa aja, pokoknya kita udah sebisa mungkin buat ngajakin dia berkomunikasi tapi dianya kayak nolak kita. Itu gimana sih Bang caranya lu ngehadepin anggota yang kayak gitu? Oke, kalau gitu yang pertama ya, yang gue lakuin, gue coba lihat dulu sih dari POV gue. Dia ini kendalanya apa? Kenapa dia nggak mau komunikasi? Biasa tuh gue selalu coba tanya dulu. Misalnya gue nggak begitu dekat sama dia, gue coba tanya ke temen dia yang lebih dekat. Siapa tahu dia pernah cerita atau ada apa gitu kan? Atau masalah dia sekarang lagi apa? Entah di dalam organisasi atau di luar organisasi ya. Dan gue ngeliat dulu. Jadi pada saat komunikasi, pada saat gue ngobrol sama dia ngerasa gue paham masalahnya dia gitu. Dan gue bisa ngasih solusi dengan baik. Kadang orang itu ngerasa menghindar komunikasi sama kita, mungkin karena kita ngasih saran atau ngasih solusi itu nggak pernah sesuai. Oh, yang nggak sesuai sama yang dia mau ya? Sama yang dia mau gitu, atau sama masalahnya. Kayak lu bilang, misalnya lu harusnya bisa bedain dong mana lu lagi kuliah, mana lu lagi organisasi gitu. Tapi sebenarnya masalahnya bukan di kuliah, bisa aja masalahnya di keluarganya gitu, atau di kadang yang namanya mahasiswa ya, masih suka pacaran di pacarnya gitu kan. Nah itu kita coba lihat dulu masalahnya tuh di mana, baru kita kasih solusi. Harapannya sih biar dia bisa lebih nerima lah, dia jadi mau komunikasi sama kita. Terus yang kedua, kalau soal untuk menghindar ya, itu sebenarnya sih kalau menghindar dari tanggung jawab, itulah pentingnya di awal organisasi itu sebaiknya kita kasih tahu tentang kedewasaan organisasi. Karena ya pada saat lu udah menentukan untuk masuk organisasi, artinya lu harus bertanggung jawab sama apa yang lo lakuin dan tanggung jawab sama job desk lu. Nah saat lu nggak mau tanggung jawab sama job desk lu, artinya lu udah nggak dewasa dalam berorganisasi gitu. Nah makanya lu harus diingetin lagi bahwa ini job desk lu harus tanggung jawab, lu harus selesain apa yang udah lu mulai gitu. Paling gitu sih kalau gua. Kalau misalkan kayak gitu ya Bang, dia udah misalkan udah dikomunikasiin, atau pasti ada beberapa orang yang emang mau dikomunikasiin, ada beberapa orang yang pasti apa nanti dulu, menunda lah istilahnya. Nah gimana sih caranya nanganin konflik tersebut? Oke, kalau menunda sih Biar kinerja organisasinya nih nggak menurun, biar dia tuh tetap profesional. oke, gue sebenarnya sih banyak aspek ya kalau dari gue. Entah karena dia menunda karena sikon dia yang tidak memungkinkan, tadi keluarga, di kampus, misalnya dia ngambil organisasi lain, kan biasa ada anak kampus yang dua gitu, UKM ikut, organisasi lembaga ikut, lembaga fakultas gitu kan, atau lembaga universitas. Nah, kita lihat dulu dia itu memang sibuk banget atau ada kendala yang besar banget atau enggak. Kalau misalnya emang ada kendala yang besar banget sampai emang kita ngelihat dia butuh waktu, kasih aja waktu. Dan ya balik lagi, di organisasi kan lo nggak pernah kerja sendiri gitu, lo kerja sama tim ya. Ya udah, kasih ke temennya dulu misalnya buat ngebantuin. Tapi kita juga harus ngingetin ke dia bahwa ya ini adalah tanggung jawab dia gitu. Oke, kita kasih waktu, cuman jangan terlalu lama juga. Pakai waktu yang kita kasih semaksimal mungkin. Abis itu lu balik lagi dengan semangat, dengan tanggung jawab yang maksimal gitu.
Nah, habis itu juga eh, kita kalau dari dianya ya, misalnya gue yang bermasalah gitu, ya gue ngeliat juga waktu gue ini memungkinkan nggak untuk gue tinggal, tanggung jawab gue ini memungkinkan nggak untuk gue tinggal atau nggak bisa gue tinggal sama sekali. Kalau misalnya nggak bisa ditinggal sama sekali ya sebisa mungkin gue harus ambil andil di situ, walaupun mungkin keputusan yang gue buat tidak 100% maksimal, tapi ya hidup tetap harus berjalan gitu, organisasi juga tetap harus berjalan. Dengan lu menunda dan akan mengganggu jadwal atau program lu yang lain, malah jadi makin berantakan. Mendingan ambil aja keputusan. Kalau gue ya, gue mending ambil keputusan walaupun nggak maksimal, tapi setidaknya tidak mengganggu yang lain. Ya, jadi gue pikirin resiko yang paling kecil lah setidaknya yang bisa gue ambil. Udah, langsung berangkat kerjain. Gitu. Tapi sepengalaman lu ya Bang, Mm-mm. selama ngejabat jadi ketua lu pernah nggak sih Bang dihadapin sama anggota yang kayak gitu? Banyak sih ya. Kebetulan anggota gue juga ada yang random-random tuh, dari yang baperan, dari yang emosian, dari yang hatinya halus banget gitu, yang lembut banget. Ada yang eh, kepalanya batu banget gitu. Misalnya dikasih tahu lewat ngobrol, kalau dikasih tahu langsung dia nggak nerima gitu sih. Kalau di periode gue banyak banget sih. Berarti lu pernah lah ya dihadapin yang situasi yang kayak gitu. Iya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih Bang sama lu kayak pengalaman-pengalaman lu ngejabat di organisasi sebelumnya. Hmm. Nah, itu biar organisasinya berjalan dengan baik, kedewasaan organisasi apa yang harus diperhatiin? Oke. Kalau dari gue sih biasanya ya, kalau untuk dunia kampus itu yang paling pertama dewasa dalam berpikir. Dewasa dalam berpikir ini di mana ya lu harus bisa bedain nih mana lu dalam kampus, organisasi kampus, tanggung jawab lu di organisasi, tanggung jawab lu di kampus, sama tanggung jawab lu di rumah atau tanggung jawab lu sama temen lu gitu. Lu harus bedain. Nah, abis itu yang kedua kedewasaan dalam bersikap. Yang dimana kalau misalnya biasa nih lu punya pacar dalam satu organisasi, misalkan organisasi kampus gitu ya. Ya lu harus bedain nih. Kalau di sini kadang misalnya ada nih ceweknya lebih tinggi gitu kan, terus cowoknya staffnya dia gitu, terus nggak enak gitu ya, jangan, lu harus dewasa gitu, jangan jadi kayak aduh nggak enak nih mau ngomong sama dia, atau bisa jadi kayak ngomong sama yang lain tegas gitu sama pacarnya kayak iya gini sayang gitu kayak Banyak gitu. sih. Nah itu lu harus dewasa, harus bisa bedain. Itu sih paling dua hal yang paling gua tekenin ya, dan paling diutamain untuk organisasi kampus gitu. Oke, sebelum penutup nih ya Bang, Oke. ada satu lagi nih yang mau gue tanyain. Apa tuh? Eh, seberapa yakin sih lu dalam mengambil keputusan? Sama boleh kali jelasin alasannya. Oke, kalau gue sih kalau ditanya seberapa yakin gue ngambil keputusan, memang dalam perencanaan nggak semua keputusan gue 100% gue yakin. Tapi saat gue sudah memutuskan, gue punya prinsip mau nggak mau, yakin nggak yakin, ya gue harus yakin 100%. Karena itu udah gue putuskan gitu. Dan gue harus bertanggung jawab sama apa yang terjadi selanjutnya. Misalnya keputusan gue ternyata salah, atau keputusan gue ternyata merugikan, ya gue harus tanggung jawab gitu. Karena ya udah diputusin. Tapi menurut gue lebih baik kayak gitu daripada gue tidak memutuskan sama sekali. Karena setiap keputusan yang kita ambil, baik memutuskan ataupun kita tidak memutuskan, itu pasti punya resiko. Dan gue lebih memilih resiko gue memutuskan. Karena menurut gue kalau gue memutuskan untuk tidak mengambil keputusan, ya gue tidak bertanggung jawab sama tanggung jawab gue di organisasi. Gitu sih paling. Oke, oke. Berarti lu kalau misalkan udah ngambil keputusan itu bener-bener yang udah yakin banget ya? Ya. Nggak kayak yang labil kan biasanya kalau ada orang yang kayak aduh bener nggak nih ya keputusan Ya. yang gue ambil. Nah dari tadi kan kita udah banyak ngobrol nih ya Bang, mungkin segitu aja kali ya. Sebelum ditutup, aku ada ambil kesimpulan nih dari yang udah Bang Rian kasih tahu. Nah menurut aku pentingnya kedewasaan organisasi itu menurut aku penting banget, karena kalau misalkan kita nggak menerapin kedewasaan organisasi dalam menjalankan organisasi itu tuh pasti akan apa ya namanya, akan berantakan sih organisasinya. Karena kan di dalam organisasi itu kita kan
nggak cuma sendiri ya, kita kan banyak kerjasama sama beberapa orang. Nah itu tuh pasti ngerugiin banyak orang, kayak harusnya yang organisasinya baik karena kitanya nggak nerapin kedewasaan organisasi, itu akan merugikan banyak orang. Kalau menurut aku sih itu aja ya Bang. Ya. Nah seru banget kan ngobrol sama Bang Riannya. Keren banget gak sih, terus inspiratif banget ya buat kita. Mungkin itu aja gak sih podcast kali ini. Pantengin terus ya IG dan YouTube DPM FE Unkris. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.